Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah, keadaannya sehat semuanya ya? Sehat. Nah, sebelum kita masuk di pelajaran, kita absen dulu. Mungkin ada yang belum masuk, ada yang tidak masuk? Masuk semuanya? Alhamdulillah, berarti sehat semuanya. Nah, mudah-mudahan kita bisa semangat. Ya, kita masuk semuanya. Langsung kita uji coba untuk briefing ya, speaking. Siswi MTS S Ma'arif NO. Ya, oke, terima kasih. Kita sebelum masuk materi inti, apakah masih ingat sebelum materi ini yang kemarin itu kita membahas tentang menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Mungkin anak-anak tahu untuk yang hadas kecil itu cara menghilangkannya dengan apa? Oke, baik sekali. Terus rukun-rukunnya wudhu kemarin masih ingat ada berapa? Apa aja? Ya. Ya. Tertib ya, 100 benar sekali. Sebelum itu kita mau lanjutkan pelajaran yang selanjutnya ya. Kita membahas apa anak-anak? Tayamum. Nih, tayamum. Tayamum itu beda dengan wudhu. Kalau wudhu itu kita membutuhkan apa itu namanya? Air. Kalau tayamum beda lagi. Loh, kalau kita wudhu membutuhkan air, itu kita membutuhkan berapa rukun tadi? Ada berapa? Rukunnya wudhu ada berapa kemarin? Ayat 6 itu. Ingat ya, 6. Kalau tayamum beda lagi. Nah, ini kita lanjut. Apa yang kamu ketahui tentang tayamum? Mungkin ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Nah, kita kaji bersama. Pengertian tayamum ini secara bahasa adalah berniat melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah tayamum merupakan pelaksanaan mengusap debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu, sebagaimana ganti wudhu dan mandi besar. Jadi tayamum merupakan pengganti wudhu dan mandi besar karena adanya sebab-sebab tertentu. Oh, ada banyak ini sebabnya. Kita lanjut. Sebabnya. Nah, nih sebab-sebab diperbolehkannya untuk kita tayamum. Mungkin kita belum pernah nih melakukan yang namanya tayamum. Belum ya? Belum. Nah, makanya kita pahami, kita pelajari supaya kita mengerti dan memahami apa tayamum itu. Sebab-sebab diperbolehkan tayamum yaitu yang pertama kelangkaan air. Apa kelangkaan itu? Paham? Kelangkaan itu sulit sekali kita mencari air. Sulit.
Terus baik secara kasat mata maupun secara sara. Contohnya kelangkaan air secara kasat mata dalam keadaan bepergian. Kita pergi, misalkan kita naik pesawat. Di dalam pesawat kita kan tidak boleh pakai air, dan di situ juga langka air. Ya, kita bisa pakai tayamum di situ. Nanti ada cara-caranya tayamum di situ. Dan benar-benar tidak ada air. Kalau sudah benar-benar tidak ada air, ya susah memang. Kita pakai untuk apa? Mandi aja susah, apalagi pakai wudhu. Ya, gitu. Sedangkan kelangkaan air ini secara sara, misalnya air yang ada hanya mencukupi untuk kebutuhan minum. Sampean mau sholat, tidak ada air. Gitu tidak ada air. Yang sampean lihat itu hanya ada satu botol kecil itu. Itu kalau saya pakai wudhu, saya nanti tidak bisa minum. Kalau tidak bisa minum, kita akan sakit. Berarti lebih baik air itu tidak usah dipakai untuk wudhu, tapi lebih baik untuk minum. Nah, kita ganti itu wudhunya pakai tayamum. Selanjutnya, jauhnya air yang tersedia, yang keberadaannya diperkirakan di atas jarak 2,5 km. Artinya, jika dimungkinkan ada air tetapi di atas jarak tersebut, maka diperbolehkan bertayamum. Ketika sampean mau sholat, wudhu tidak ada air, sampean cari di sekitar sampean, cari dulu. Kok sudah tidak ada, hujan juga tidak ada, cari sampai berapa jauh sampean mencari. Itu nanti maksimal sampai 2,5, berarti 2,5 kilo. 2,5 kilo. Sini sampai gunung sana itu 2,5 kilometer. Nah, setelah itu sampai cari itu tidak ada, itu boleh sampean tayamum, ya. Nah, ini dipahami, baik dieling-eling. Jarak 2,5 kilometer. Jika dimungkinkan ada air tetapi di atas jarak tersebut, maka diperbolehkan bertayamum. Oh no, tapi waduh, jaraknya jauh sekali. Nggak mungkin kan sampean jauh-jauh, sedangkan waktu sholat cuma sebentar. Nanti sampean cari air sampai puluhan kilometer, sholatnya nanti sudah tidak mengatasi, tidak mencukupi waktu sholat sudah habis. Jadi kita harus tayamum, itu aja. Jadi di Islam itu enak. Ketika kita tidak bisa pakai air, mencari air sulit, kita itu harus mencari debu yang suci untuk kita bertayamum. Tuh, itulah Islam. Enak. Islam tidak mengajarkan sulit, tapi mengajarkannya lebih enak. Bagaimana yang lebih baik kita pakai. Seterusnya, sulitnya penggunaan air baik secara kasat mata maupun secara sara. Contoh, ini sulit secara kasat mata, misalnya airnya dekat tetapi tidak bisa dijangkau karena ada musuh. Pas ketika ada musuh, ketika sampean mencari air, ada itu air di sana. Tapi ketika sampean mau ke sana, nanti belum sampai sana, sampean sudah ketembak seperti di perang-perang itu. Ada musuh atau buaya buas. Misalkan sampean mau wudhu, ada air itu di sana. Tapi sampean mau ke sana, belum sampai ke sana sudah diterkam harimau. Jadi nggak wajib sampean cari air itu. Nah, sampean cukup tayamum. Itu utawa ada peperangan, musuh banyak di situ, sampean mau lari, ketembak mati nanti. Nah, daripada mati lebih baik kita tayamum. Tuh, ingat. Tetapi tidak bisa dijangkau karena ada musuh, karena binatang buas dan karena di penjara. Ya, kalau orang di penjara itu boleh tayamum. Kenapa? Di penjara itu biasanya tidak bisa kemana-mana. Jadi ketika di penjara kok tidak bisa menyediakan debu, Pak, bagaimana? Kita cari dinding. Dinding itu kalau ada debu, insya Allah debu itu suci, bisa dipakai untuk tayamum. Itu kalau di penjara ya. Tayamum. Nah, kita pahami, nanti dipraktekkan nanti. Karena di penjara itu tadi. Terusnya, nih ketentuan khusus tayamum. Satu yang harus dilakukan yaitu setelah masuk waktu sholat. Jadi
Kalau belum waktunya sholat itu belum boleh tayamum. Di situ perbedaannya tayamum dengan air untuk wudhu. Kalau air sewaktu-waktu mau sholat silahkan, tidak apa-apa. Atau waktu sholat masih lama, sampean wudhu dulu, tidak apa-apa. Bisa dipakai. Tapi kalau tayamum tidak seperti itu. Kalau belum waktunya sholat, tidak boleh tayamum. Waktunya masuk, boleh tayamum dan untuk langsung sholat. Tuh, harus setelah masuk waktu sholat. Jadi pas waktu sholat, baru kita tayamum. Yang kedua, jika disebabkan oleh kelangkaan air, maka harus dibuktikan setelah melakukan pencarian, dan pencarian tersebut dilakukan setelah masuk waktu sholat. Jadi, jika langka, airnya itu sulit didapat, sampai carinya nanti dekat-dekat waktu mau, apa itu maksudnya? Jika disebabkan oleh kelangkaan air, maka harus dibuktikan setelah melakukan pencarian, dan pencarian tersebut dilakukan setelah waktu masuk sholat. Jadi nyari sampean, mencari di mana-mana, sampean mencari di sebelah rumah, di sumur, sudah tidak ada semuanya. Barangkali ada kemarau panjang seperti itu ya, panjang, panas, air sampai habis, sampean mencari di suatu tempat dimanapun Anda mencari, tidak dapat air sampai masuk waktu sholat. Tuh tidak ada air, nah, itu diperbolehkan tayamum. Yang ketiga, tanah yang dipergunakan harus yang murni dan tidak tercampur dengan barang lain seperti tepung, suci, bersih, lembut, kering dan berdebu. Jadi tidak boleh nanti sampai tidak menggunakan debu, tapi debu bekas bakaran tai ayam, kotoran hewan, tidak boleh. Kan susah mencari, Pak, daripada kita mencari susah, ini ada Pak debu bagus ini Pak, tapi bekas bakarnya kotorannya hewan, tidak boleh, karena itu barang yang najis. Yang dibutuhkan di sini barang yang suci. Bagaimana? Kita cari di mana tempat tanah itu yang suci, kita ambil dan kita haluskan, kita lembutkan. Kalau nggak ada yang berdebu, kita jadikan debu dia suci. Dan cari, jangan mencari tanah di tempat yang biasa dibuat buang air kecil orang, nggak boleh. Nanti kasihan sampean. Ketika mau tayamum, kok baunya begini? Itu bekas air kencing orang, jangan. Cari yang steril, yang bagus, yang suci, yang tidak dijangkau orang. Yakinlah kalau di sini itu tidak ada orang yang kencing di sini, berarti tanah ini suci. Kita ambil, kita ambil terus kita haluskan menjadi debu. Itu harus kering, bukan yang basah. Kalau basah nanti menjadi make up sampai nanti. Pak, saya cari yang kering, tidak ada Pak, ini hanya ada yang basah. Terus jadinya seperti apa basah? Bagus nanti seperti apa itu? Masker. Masker. Nanti ditertawan orang, itu bukan tayamum, itu maskeran. Jangan ya, cari yang kering, yang suci. Yang suci. Seterusnya, tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Ingat, perlu diingat. Bukan pengganti menghilangkan najis. Kalau menghilangkan najis bukan untuk tayamum, tapi tayamum itu untuk menghilangkan najis. Apa itu jenenge? Namanya hadas kecil dan mandi besar. Tuh. Bukan untuk mensucikan najis, tapi untuk membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Ingat-ingat, diingat. Sebagai pengganti wudhu dan mandi. Nah, nanti caranya tayamum pengganti wudhu itu bagaimana, Pak? Bukan kok langsung sampai mandi. Debu itu enggak. Sama tayamum, nanti tayamum seperti yang ada di ini tadi nanti. Ada syarat-syaratnya sama. Mulai dari niat, mengusap wajah, dan mengusap kedua tangan, dan tertib itu nanti seperti itu. Bukan kok kalau pengganti mandi berarti untuk mandi Pak itu debunya. Enggak. Nanti lucu sampean. Dilihat orang lucu. Ngapain kok mandi pakai debu? Ini tayamum Pak. Oh, bukan begitu caranya. Makanya kita pahami, kita praktekkan ya. Kita telaah dengan baik. Seterusnya, sebelum melakukan tayamum, jika memiliki najis harus disucikan terlebih dahulu. Disucikan. Kalau misalkan kita
pipis atau buang air besar itu bisa disucikan dengan menggunakan apa? Batu. Tuh namanya kalau Jawa pever. Nah, tuh kalau batu bisa dibuat untuk mensucikan seperti itu. Kan sudah benar-benar tidak ada air. Tapi tayamum kan bukan untuk mensucikan najis itu. Jadi najisnya harus dibersihkan dengan batu. Terus apa? Seterusnya tayamum hanya bisa dipergunakan untuk satu kali sholat wajib. Jadi setiap sampai tayamum satu kali untuk satu sholat wajib. Bukan untuk nanti buat sholat asar. Enggak. Hanya untuk satu sholat wajib ya. Nah, itu diperhatikan. Nanti sampean tayamum dibuat satu hari satu malam sholat wajib. Enggak. Boleh menggunakan tayamum untuk sholat wajib disusul sholat sunnah. Ketika setelah sholat wajib, sampean kok mau sholat badiah, boleh disusul sunnah. Enggak apa-apa. Nah, kalau dibuat untuk wajib lagi nanti enggak boleh. Ya, paham ya? Ingat-ingat. Dan disusul sholat sunat, sholat jenazah atau membaca Al-Quran, boleh. Untuk membaca sholat jenazah atau membaca Al-Quran, boleh tayamum itu. Nah, ingat-ingat. Tapi kalau untuk sholat wajib lagi nanti, tidak boleh. Karena seperti itu ketentuannya. Ingat-ingat. Seterusnya, tayamum menjadi batal disebabkan oleh perkara-perkara yang juga membatalkan wudhu. Ingat, perkara yang membatalkan wudhu apa? Keluarnya sesuatu dari dua lubang, pipis atau buang air. Nah, itu yang ada banyak itu di syarat membatalkan wudhu itu ya. Ingat ya. Nah, itu juga membatalkan tayamum juga. Oke, lanjut. Ini fardunya tayamum. Sampai perlu diingat. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua? Ya. Yang ketiga? Yang keempat, tertib ini tidak ketinggalan. Di wudhu juga ada tertib. Kenapa? Kalau nggak tertib nanti bahaya. Masa tayamum dimulai dari tangan dulu, muka dulu, baru niat. Enggak. Harus pertama niat. Nah, ini niat ini nanti disertai dengan mengusap wajah. Setelah itu kedua tangan. Oke, lanjut. Paham untuk ini? Kita lanjutkan. Ini sunat-sunatnya. Ketika ada wajib, pasti ada sunnahnya. Ini sunnah tayamum. Yang pertama yaitu membaca basmalah. Karena basmalah di dalam tayamum bukan menjadi kewajiban, tapi menjadi kesunatan. Tahu, kalau sunat dikerjakan akan mendapat apa? Kalau tidak dikerjakan, bagus. Atau tidak apa-apa, tidak mendapat apa-apa. Yang kedua, mendahulukan perkara kanan dan mengakhiri perkara yang kiri. Begitu juga di wudhu. Kita kalau di wudhu itu kita ada kesunatannya juga. Kalau di sini maksudnya mendahulukan yang kanan, mengeduakan yang kiri. Di tayamum juga seperti itu. Usap dulu yang kanan, setelah yang kanan baru yang kiri. Nah, makan juga seperti itu. Masa makan orang muslim makan pakai tangan yang kiri, kan enggak bagus. Rata-rata tangan kiri itu dibuat untuk apa? Untuk membersihkan kotoran. Dan yang tangan untuk kebaikan. Nah, Allah juga suka dari yang kanan. Nah, tuh. Yang ketiga, muwalah atau susul menyusul. Nah, menyusul itu berurut itu, disusul berurut itu. Terusul. Mungkin dari sini ada yang tanya? Enggak? Nah, kita lanjutkan. Oke. Ini sekarang perkara yang membatalkan tayamum. 1. Segala perkara yang membatalkan wudhu tadi. Batalnya wudhu tadi ada apa aja? Keluarnya barang dari salah satu lubang. Terus apa? Tidur. Terus apa? Kita kaget. Itu dan seterusnya itu diperhatikan. Sama. Jadi batalnya perkara yang membatalkan wudhu itu juga sama dengan perkara yang membatalkan
tayamum. Ketika sholat, ada petir yang sangat keras. Dah, kita kaget. Sampai hilang ingatan. Itu termasuk batal. Ingat. Makanya waktu sholat atau waktu jangan sampai dikagetkan yang sampai hilang ingatan. Tidak boleh. Itu nanti akan membatalkan wudhu dan membatalkan tayamum. Yang kedua, melihat ada air sebelum masuknya sholat. Kita sudah tayamum dan sudah enak tayamum, kita mau niat sholat. Dadak hujan datang. Begitu derasnya hujan. Maka tayamum kita batal. Maka kita harus wudhu karena sudah ada air. Gitu. Jadi ketika tayamum pada air, kita harus ganti wudhu karena tayamum kita otomatis batal karena ada air. Itu kalau bukan karena apa? Kalau bukan karena yang sakit tadi. Kalau yang sakit tadi kan tidak boleh pakai air. Jadi walaupun ada hujan tetap tidak apa-apa. Kenapa? Karena kita itu kalau kena air malah menjadi sakit, malah menjadi parah. Jadi itu yang boleh tayamum walaupun ada air, dia tidak batal. Gitu. Paham? Oke. Selanjutnya murtad. Apa murtad? Ya, hati-hati. Itu dijaga. Jangan sampai kita seperti itu. Murtad itu keluar dari Islam. Jadi orang yang tayamum dadak keluar dari Islam, batal tayamum. Maka hati-hati. Jangan sampai segitu. Itu dengan sendirinya keluar itu bahaya itu. Kita lanjutkan. Ini tata cara pelaksanaan tayamum. Sampai ingat-ingat, ini tata caranya. Letakkan kedua telapak tangan pada tanah yang murni, yang sudah disiapkan tadi, tanah yang bersih, suci, lembut, kering, dan berdebu. Ingat, jangan sampai yang basah tadi. Nah, ini yang kering, yang bagus. Yang ingat. Yang kedua, niatlah melakukan tayamum bersama dengan mengusap wajah. Jadi sampean mencari menepuk debu terus sambil mengusap wajah begini, ambil niat ya. Niat nama tayamum fadlillahi ta'ala. Itu niat tayamum. Setelah itu telapak tangan niatlah melakukan tayamum bersama dengan mengusap wajah dengan debu yang ada di kedua telapak tangan tersebut. Seperti itu sambil mengucapkan niat. Yang seterusnya, letakkan kembali kedua telapak tangan pada tempat lain. Jadi jangan langsung yang sampai di sini tadi pindah yang ke sebelahnya. Yang di sini kan sudah kita pakai dan tidak boleh dipakai lagi. Pindah ke yang satunya. Nah, kalau air ibarat sudah makfu ini tidak boleh, tidak bisa untuk membersihkan. Jadi tidak boleh dipakai. Kita ketika mau tayamum harus menyediakan dua debu, dua kantong, ditaruh di kantong, tali dua kantong. Ini untuk mengusap wajah, yang satu untuk mengusap kedua tangan. Seperti itu. Apa ada yang kurang paham? Paham ya? Nah, itu sediakan debu yang suci, yang bersih, dua tempat. Jangan satu tempat. Kalau satu tempat tidak boleh, harus dua tempat. Tuh, untuk yang satu untuk muka, yang dua untuk kedua tangan. Yang seterusnya, usapkan telapak tangan kiri ke punggung tangan kanan dari bagian jari sampai siku, lalu usapkan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam tangan kanan dari bagian siku sampai ke ujung jari. Jadi begini, ketika sampai ambil yang kedua, bersihkan dulu. Plek gini ya, terus begini dari kanan dulu, begini, perhatikan, gini, seret sampai siku, dibalik gini, seret, dan di sini dibalik gini, dah gini, langsung dibalik gini, seret, gini, dah selesai, tertib. Seterusnya, usapkan telapak tangan ke punggung tangan kiri dari bagian jari sampai ke siku. Tadi itu sudah semuanya. Kemudian usapkan telapak tangan kanan tersebut ke bagian dalam tangan kiri dari bagian siku sampai ujung jari. Ya, itu tadi. Paham? Untuk mengusap tangan tadi. Gini ya. Dari kanan dulu, gini caranya. Nah, gini. Terus balik sini,
Gini, nyampe sini kita lempar tepi terus sini. Nah, sini sampai sini selesai. Tuh. Terus tertib. Dah. Kita perhatikan video tata cara tayamum ini. Coba diperhatikan. Akunya tayamum untuk membolehkan berfardukan sholat. Artinya bukan di mulut, karena Allah Taala pusat di atas. Dah. Kemudian menekuk lagi, dorong ininya pakai jempol. Ini juga begitu, pokoknya jempol buat jempol aja. Ininya, jadi yang debu yang itu dari part ini, terus jari jadi debunya cukup. Tarik, dorong, dorong. Dah. Paham? Ini praktek apa namanya? Tayamum. Dah. Terima kasih. Kita ambil kesimpulannya ya. Kesimpulannya bahwa tayamum merupakan pelaksanaan mengusap debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu sebagai ganti wudhu dan mandi sah. Paham untuk kesimpulan ini? Jadi tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi sah. Oke. Terima kasih. Kita lanjut untuk memecahkan masalah ini. Kita berdiskusi bersama-sama ya. Oke. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya, waktu untuk pemaparan per kelompok. Untuk yang pertama, kita mulai dari kelompok yang satu, diwakili oleh Mbak Arneta. Silakan. Sini. Sudah cukup sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, saya dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok saya, kelompok 1. Secara bahasa, tayamum adalah berniat melakukan sesuatu. Secara istilah, tayamum merupakan pelaksanaan mengusap debu ke wajah dan kedua tangan dengan cara-cara tertentu sebagai ganti berwudu dan mandi besar. Fardu-fardu tayamum ada 4. 1. Niat. 2. Mengusap wajah. 3. Mengusap kedua tangan. Dan yang terakhir, tertib. Sekian dari saya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan untuk kelompok 1. Oke. Selanjutnya pemaparan untuk kelompok 2 diwakili oleh Mbak Anum. Silakan Mbak Anum maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempraktekkan tata cara tayamum. Yang pertama, mengusap wajah dengan membaca niat. Nama itu tayamum fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap tangan
Sekian saya perwakilan dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah pemaparan dari kelompok 2. Oke, sudah paham? Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah bisa paham untuk tayamum. Kita akhiri materi tayamum ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa dipahami untuk kita semua dan bisa dipraktekkan untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya, di materi selanjutnya kita akan bertemu di waktu yang lain. Dan kita akhiri dengan pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillah. Allahumma muwaffiq ila kulli thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.